Tidak dikondisikan, tidak ada calonnya, tiba-tiba deklarasi. Untuk perubahan. Nah, siapa ya di belakangnya gambar Anies Baswedan. Bukan semangat di TNI aja, tapi semangat kepada masyarakat yang ingin seperti apa yang diucapkan Panglima itu. Ya, namanya udah Pati kan punya pemikiran. Kalau di tentara sederhana kok. Dididik supaya menjadi tentara yang tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa lagi di Has Channel dengan Laksamana Sony Santoso. Terima kasih, Bib. Masya Allah, cerah benar ini hari Habib ya. Luar biasa nih. Ini kita mau banyak bisik-bisik dengan apa namanya Laksamana Sony ini yang punya segudang pengalaman politik. Masya Allah. Sebelum kita bicara tentang politik, ini ada kabar gembira Pak. Ya, kabar gembira buat ketiga partai pengusung ya. Ya. Jadi kita melakukan polling ya, polling di Has Channel ini. Jadi ini kalau nggak salah Pak Anies Baswedan ini sudah diusung oleh tiga partai ya. Nasdem, PKS, Demokrat, dan sampai saat ini kan masih solid. Nah, kita coba melemparkan semacam polling atau jejak pendapat. Ini kurang lebih 16 jam yang lalu. Ini ada 4.600 suara yang terkumpul. Pertanyaannya, menurut Anda siapa capres idaman yang dipilih kalangan buruh? Anies Baswedan 97%. Masya Allah. Buruh dia? Oh iya. Buruh. Prabowo Subianto 2%. Ganjar Pranowo 1%. Ya. Ini mewakili 4.600 netizen khususnya yang ngikutin Has Channel. Ini bukan rekayasa tapi apa adanya. Ditambah lagi ada lagi 15 jam yang lalu hampir sama waktunya 2.100 suara. Menurut Anda apakah Stadion JIS nanti jadi dipakai Piala U17? Jadi dipakai 81%. Yang ramai banjing ya. Nah, tidak jadi 12%, ya kelompok sebelah tidak tahu 7%. Gitu. Nah, ini mewakili dari itu masalah JIS itu ya. Jakarta itu International Stadium. Ya. Gitu. Ada 4 hari yang lalu ya. Menurut Anda kapan waktu terbaik untuk deklarasi cawapres? Gitu. Jadi ini banyak pendapat ini. Jadi ini jauh-jauh hari 65%. Nah, jadi nggak usah buru-buru ya. Gitu. Waktu mepet 29%. Tidak tahu 6%. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari 2.600 suara. Jadi kalau kita lihat hasil polling ini ya sangat menggembirakan ya buat partai yang diusung oleh ketiga partai yang saya sebut tadi ya. Koalisi Perubahan. Jadi saya juga dalam kesempatan yang berharga ini kami dari LSMPIS memberikan apresiasi seluruh pengurus dari Sabang sampai Merauke, semua kontak mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pati TNI Polri Purnawirawan yang tanggal 6 lalu itu merupakan tanggal yang sangat berharga buat kita, merupakan satu kebangkitan yang luar biasa yang belum terjadi di era sebelumnya. Jadi kami mengucapkan selamat dan sukses barakallah fi TNI Polri yang sudah terang benderang mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Alhamdulillah. Selamat Mas Ani. Terima kasih. Nah, kebetulan Laksamana Sony ini saya lihat ada di barisan itu.
Saya melototi, wah luar biasa. Di situ ada juga Pak Sunarko, ada Pak Iwan Prabowo. Ya mungkin Pak Sony lebih hafal. Siapa aja Pak yang ada di situ? Ya, alhamdulillah kami kebetulan hadir dan sangat banyak teman-teman yang hadir. Ada 170 lebih ya. Berarti hampir 200 orang ya? Ya, itu rata-rata jenderal semua? Jenderal, kami juga nggak saling kenal. Satu di antaranya ya kenal tapi nggak, mungkin karena lama nggak ketemu. Jadi berbagai angkatan? Ada ya TNI Polri. Ya TNI Polri tidak TNI Polri ya. Di situ kelihatannya sangat bersahabat. Ya silaturahim gitu ya. Jadi dan semuanya ceria. Jadi, saya salut sama Pak Iwan Prabowo bisa menghimpun teman-teman dan semuanya senang hati gitu, kayak nggak ada beban, padahal tidak dibiayain. Nah itu Pak Sony. Nah itu saya haru juga itu. Jadi catatan saya itu. Tanpa dibiayain teman-temannya kan. Jadi tidak dikondisikan, tidak ada calonnya, ya kan? Ya. Tidak dikondisikan, tidak ada calonnya, tiba-tiba deklarasi. Wah ini menunjukkan ya aspirasi dari masyarakat, dari Partai Nepal itu yang mungkin prihatin ya dengan kondisi terkini ya. Kita hampir 9 tahun memegang 10 tahun ini ya gonjang-ganjing politik ya di sana sini, mungkin itu mungkin menjadi kegusaran. Gimana untuk Pak Sony? Ya mungkin itu ya suasana kebatinan aja itu teman-teman ya. Kalau dipikir kan orang dinas nggak pernah sama, paling beberapa yang bareng gitu kan. Ya pada waktu kumpul itu saya lihat cerah gitu ya, nggak ada yang kayaknya bersahabat gitu. Gitu ya. Jadi menunjukkan kompak lah gitu ya, karena kita berangkat orang cuma dikasih tahu aja gitu kan, bisa kalau ada waktu, nah gitu. Bahkan kalau ada waktu ya yang ikhlas gitu kan, ngajaknya ikhlas, nggak ada ganggu pekerjaan, silakan datang. Jadi tidak ada semacam proposal, ada acara? Nggak ada. Kita acara gini, tuanya deklarasi, gitu aja. Untuk perubahan. Nah, siapa ya di belakangnya gambar Anies Baswedan, mungkin Habib lihat lah kan. Ya, cuma gitu. Itu terang benderang itu. Ya. Terang benderang, memang ya semua yang kita lihat ya, ini semua merindukan ya. Iya. Merindukan perubahan ini karena merasakan cukup lama keprihatinan rakyat itu, tapi oleh rezim ini itu diabaikan begitu saja ya. Banyak sekali masalah-masalah, ketertiban, segala macam masalah, tapi dianggap angin lalu gitu loh. Sampai-sampai ya kita lihat sendiri kan, seorang Pangdam 7 Siliwangi yang masih aktif bersuara keras ya. Nah ini juga satu pertanda ya, itu satu pertanda ya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah itu gimana? Apa aja pas ini kira-kira bisik-bisik selama pertemuan itu, sekitar hampir 200 orang kan lumayan banyak tuh. Kita nggak membahas tentang itu, tentang keberadaan Panglima itu, tapi beredar di medsos kan banyak ya, dari tanggapan kita juga kan saling mendengar lah gitu ya, apa komentar dari masyarakat, kan masyarakat banyak ya kan? Oh ternyata yang dikehendaki seperti itu, jurdil gitu kan? Damai, tidak ada kecurangan, nah, kan itu ini jangan ada lagi lah kecurangan. Statement dari Pak Kunto itu ya? Iya, jadi itu bagus juga ya. Panglima kan, Kodam kan komando daerah militer. Paling enggak itu udah mewadahi lah itu ya. Suara beliau itu udah bisa mencerminkan seorang Panglima mengatakan seperti itu, berarti merasa, ada perasaannya. Nah inilah kita minta sebagai pimpinan militer di satu daerah, ada ketegasan seperti itu untuk berbicara gitu kan. Ya mungkin ini yang bisa membangkitkan semangat, bukan semangat di TNI aja, tapi semangat kepada masyarakat yang ingin seperti apa yang diucapkan Panglima itu. Pemilu jangan curang, gitu kan ya.
pemilu harus jujur, harus adil. Ya. Ini yang harus dicermati sama kita semua dan tentunya diapresiasi sama pimpinan Republik ini. Oh. Ya kan ya? Ya, Kan pimpinan Republik ini kan lambang negara. ya. Oleh sebab itu harus bisa membuat satu pernyataan sikap juga bahwa harus berani mengatakan besok pemilu itu ya seperti yang dibilang Panglima tadi itu. Ya, 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 ya. Nah, ini harus pemimpin bangsa harus begitu. Ya, khususnya presiden ya. Wah, apalagi presiden itu Ya, ya. ibaratnya kalau presiden berucap harusnya ucapannya itu seperti udah kitab itu. Kitab kan bahasanya udah bahasa konstitusi kan kitab itu. Tapi belum terdengar tuh. Ya ini ini yang perlu Tunggu-tunggu itu. ini yang perlu kita cermati juga ya. Kita tunggu-tunggu belum. Sudah dikritik ke sana sini, sudah begitu keras. Tapi kok santai-santai saja kayaknya. Mungkin belum kali. Oh, belum. Belum kali. Mungkin belum. Jadi perlu apalah kan? Ya untuk membuat satu statement apalagi kepala negara kan yang seumur saya nih sama kita nih kan. Umur 60 tahun ini kan yang udah mendekati kuburan. Jadi udah zaman udah begitu canggih gitu kan ya. Udah nggak bisa lah kita mau bicara ya gimana ya, harus ada ruhnya itu seorang pemimpin itu. Ya memang kita lihat sendiri ya kenyataan ya, fakta lapangan ya, bukan asal ngomong ya. Karena kelihatan sekali kekuasaan TNI itu masih mau tetap bertahan dengan segala macam cara. Itu mungkin kegundahan dari Parti TNI Polri itu ya melihat kenyataan gitu loh. Yang saat ini itu masih tetap euforia dengan caranya, dengan tekan menekan, dengan sandra menyandra, sehingga hampir semua partai itu tersandra. Ya ini problem bangsa kita. Jadi mungkin gini Bib ya, buat kami khususnya TNI gitu ya, di Polri juga, kalau jabat nggak lama-lama itu, paling lama 2 tahun, 1 tahun lebih udah harus ganti. Itu biasa kalau di TNI Polri. Ya tapi beda terjadi di rezim ini Pak. Jadi agak beda. Kemarin-kemarin itu kan senioritas itu tidak terakomodir dengan baik ya kalau saya lihat ya, terutama di kepolisian ya. Yang tadinya tuh ada Wanjakti ya, segala macam apa tuh kayaknya nggak berfungsi gitu loh. Ujuk-ujuk jadi gitu, ujuk-ujuk jadi gitu loh. Tidak ikuti prosedur yang pangkatnya lebih tinggi, lebih senior, mesti kan didahulukan, giliran gitu loh, gantian gitu loh. Itu tidak terjadi, sehingga timbul kecemburuan. Sama juga halnya mungkin di TNI saya kira ada. Tapi ini mungkin ya sekarang seperti itu, insya Allah ke depan ya itu tadi kan perubahan, memperbaiki ya kan ya. Ya harusnya kita ini legowo kalau ada yang kritik gitu kan. Jangan tabu terhadap kritik. Kritik kan membangun ya kan. Jangan kalau ada yang kritik, wah ini nggak bener, nggak boleh. Biasa orang dikritik kan rakyat banyak. Iya, kan itu kritik kan bagian daripada kontrol ya. Kontrol harusnya. Seharusnya begitu dikritik oleh seorang Kunto, Panglima Siliwangi, di backup juga oleh ayahnya ya, mantan wakil presiden, yang ikut ngomong jangan ditekan-tekan katanya. Karena waktu itu ada indikasi kuat salah satu capres yang dukungan Pak Sony ini tidak boleh ikut. Oh gitu? Iya. Waduh, saya belum sejauh itu ya. Iya, ini contoh nih, terang-terangan Sofyan Wanandi bilang ini maunya kita hanya 2 pasangan saja. Gitu. Jadi kepengennya itu 2 pasangan. Alasannya? Nah itu yang nggak jelas gitu loh, kayak negara punya dia aja. Wah nggak boleh gitu harusnya. Iya, seharusnya kan ini kan kehendak rakyat, pesta rakyat. Ini nggak, ini kita maunya hanya 2 pasangan aja. Loh,
kenapa harus dibatasi? Konstitusi tidak mengatur hal seperti itu gitu loh. Nah, memang ada indikasi kuat. Contoh masalah Muldoko di Mahkamah Agung sampai hari ini belum tuntas. Masalah lain-lainnya lagi, masalah yang mentersangkakan Anies juga sampai detik ini juga belum clear ya. Masih ada aja problem yang seharusnya itu ya tidak perlu terungkap lagi di publik ya. Gitu. Tapi saya pikir nanti para pemimpin udah ini ya, makanya saya pernah menyampaikan siapapun pemimpin ini pertama sekali mengurangin angkuh, iri, dengki, dendam, sombong. Ini yang parah ini serakah. Nah, kalau orang udah terbelenggu dengan sifat-sifat yang ini terlalu kuat, dominan, sepertinya manusianya tidak akan pernah mati. Wah, ini yang bahaya kan. Nah, kalau kita sadar bahwa cepat atau lambat dia akan datang. Mungkin nggak terjadi seperti yang Habib sampaikan tadi itu. Ini masalah itu aja. Itu yang menyelimuti itu. Oleh sebab itu kita legowo aja. Kok mimpin maunya seumur hidup? Wah, lucu juga kan. Udah itu selalu mau dikatakan yang bagus saja. Memang yang nikmati yang bikin kan enggak? Sama aja tadi Habib sampaikan silakan minum kopi. Habib yang bikin, saya yang minumnya. Ya kan Habib tanya, gimana kalau kurang manis tambah gulanya? Kan nggak repot. Ya karena kalau kemanisan ya itu makanya tadi Habib kan nyodorkannya kopinya aja tanpa gula. Habib bilang, Bang, kalau perlu manis ini gulanya. Gitu. Orang gula nggak seberapa. Saling mengisi ya. Saling mengisi, saling mengayomi ya. Saling mengayomi bahwa bangsa kita ini kan bangsa besar ya. Besar, sukunya banyak, ya kan ya. Rakyatnya udah 280 juta. Pulaunya aja banyak, ya kan? Nah, ini yang nggak bisa kita harus samakan. Kebetulan Allah kasih penduduk di Pulau Jawa ini banyak. 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tambah DKI aja. Yang terbesar ya. Oh, itu udah 120 juta penduduknya. Ya kan? Jadi bukan berarti kalau yang sudah, kan ada bahasa itu, kalau udah menguasai Jawa pasti menang. Ini kita udah merubah. Sekarang anak-anak milenial kan udah pinter-pinter. Nah, tapi kalau bisa pinternya ini itu Bapak Guru, Ibu Guru kan menyampaikan. Kalau udah ngajar itu apa? Kognitif, psikomotorik, afektif. Dilatih, diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan. Dilatih keterampilannya. Dan dia harus afektif, punya sikap, karakter. Ya kan ya? Jadi unggah-ungguhnya harus jelas. Kalau di tentara sederhana kok. Dididik supaya menjadi tentara yang tanggap, tanggon, terengginas. Kalau bahasa guru, head, heart, hand. Ini aja udah kita latih. Bagaimana supaya anak pinter tapi punya sikap, punya moral. Ya kan ya? Jangan diajarin berbohong. Jangan diajarin menipu. Cuman kira-kira gitu ya. Memang hal-hal itu nggak ada yang ngajarin. Tapi kalau bisa, kalau ada yang berbohong, kamu nggak boleh bohong, nak. Ya kan ya? Mungkin kamu nggak dilihat orang, gitu kan ya. Tapi ada yang lihat. Nah, itulah. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kan normatif dianggap orang. Padahal enggak, itulah tadi moral. Jadi sebetulnya yang perlu dibina, ya kan ya, yang perlu dibangkitkan itu adalah dihidupkan karakter. Karakter apa ini? Orang bilang orang-orang pinter tuh, kita dengar tuh, karakter building, membangun karakter. Seperti apa itu?
karakternya itu Pancasila sebetulnya. Ya. Bagaimana, Bib? Saya Ya. tanya lagi nih. Ya, jadi kalau saya yang tangkap lihat kemarin dari pertemuan hampir 200 tinggi ya, TNI, rata-rata jenderal semua. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, karena kalau rekayasa, kumpul-kumpul biasa, tapi kalau ini saya lihat sendiri ya, karena saya juga banyak komunikasi dengan teman-teman, wah ini betul-betul inisiatif sendiri, bukan cari muka gitu. Insya Allah enggak. Ini sangat sangat kelihatan tuh buat bangsa dan negara yang memang lagi sakit ya, yang lagi sakit, yang perlu apa semacam apa namanya motivasi ya, nah, dimotivasi supaya loh kami ini ada gitu loh. Ya kan itu kan? Betul. Jangan dia keperingan gitu loh. Gitu. Jangan yang lagi berkuasa ini aji mumpung gitu loh, semua nggak dianggap gitu loh. Bayangin 100 hampir 200. Ini kalau saya lihat sudah 3 kali pertemuan Pak. Saya pertama kali itu waktu itu kan kurang lebih berapa puluh orang datang ke rumahnya Anies. Memberikan dukungan. Itu sekian puluh pati itu banyak tuh. Habis itu berlanjut lagi ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung juga lumayan banyak tuh. Kalau nggak salah hampir 100 itu. Yang mendesak Mahkamah Agung agar betul-betul bijak tentang kasus pencopetan Partai Demokrat. Kalau bahasa orang politik itu copet katanya. Masuk. Gitu. Jadi saya juga nggak habis pikir ya. Memang membesarkan partai itu bukan hal yang mudah. Saya merasakan dahsyat Pak Sony bikin partai itu. Selain uang, tenaga itu luar biasa. Banyak sekali yang terlibat. Jadi begitu ada orang ujuk-ujuk masuk tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai ketua partai dengan segala macam cara, yaitu betul-betul menyakitkan gitu loh. Untung aja tidak terjadi keributan yang apa namanya fisik ya. Itu kita lihat itu. Nah, disitulah kalau saya lihat Demokrat ini, disitu walaupun banyak jenderalnya, banyak, tapi mereka wise. Mereka hadapi itu dengan apa namanya, ya dengan beberapa kali sidang ya, sampai 16 kali sidang itu selalu kalah pihak KLB itu. Tapi tetap aja masih ngotot juga ke Mahkamah Agung gitu loh. Nah ini yang apa namanya menjadi satu keprihatinan LSM Peace ya. Kita selalu berulang-ulang kita mengkritisi tentang hal terburuk ini gitu loh. Nah saya juga yakin pertemuan kemarin juga diantaranya ada yang kesel masalahnya juga mungkin ya. Gimana menurut Pak Sony? Insya Allah ya. Saya dengar aja sih ya. Dengar di medsos baca ini. Nggak di pertemuan kemarin tuh. Konstratus itu kan pasti nggak terlalu membahas itu ya, tapi itu optimis itu bisa terselesaikan karena pasti ada musyawarah. Ini kan semuanya kan orang-orang yang beradab ini, ya kan ya. Kita ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab semua nih. Yang ngumpul kemarin, yang di luar sana kan belum tentu. Enggak, ini kan bangsa Indonesia jadi intinya kalau yang kemarin saya angkat jempol luar biasa. Ya itulah kemanusiaan yang adil dan beradab lah. Ya. Jadi kita harus optimis, Bib, di situ ya. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah manusia-manusia yang memiliki nurani, ya kan ya, karakter yang kemanusiaan dan beradab. Harus optimis. Karena itu cikal bakalnya Republik ini ya kan ya didirikan oleh orang-orang ya kan the founding father kita yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saya tanya balik nih. Menurut Pak Sony dan kawan-kawan ya, Pati Jenderal TNI Polri itu kenapa sih kok dukung Anies? Ada apa sih? Apa sih kehebatan seorang Anies Baswedan sehingga perlunya mengumpulkan ratusan orang tanpa disuruh, tanpa difasilitasi? Tiba-tiba beberapa kali ketemu, terakhir sampai 200 orang terpanggil ya, jiwa ya apa sebetulnya Pak Sani? Yang terlihat ya ke depan ini tentang koalisi perubahan ini. Mungkin ini saya ya. Ya mungkin Pak Sani bisa mewakili. Kalau saya bilang gini, teman kemarin ya. pasti kan teman-teman itu kan ya namanya udah Pati kan punya pemikiran, ya kan ya, yang dibarengan dengan semangat kejuangannya, dia pasti punya
rekam jejak dong ya kan? Rekam jejak dan fakta-fakta gitu. Pasti itu, kalau nggak akan diucapkan itu, pasti ada ini dong, ya kan? Kalau orang pinter tuh, orang-orang kampus, ya karena mahasiswa-mahasiswa yang apa bilang speak by data, gitu. Karena anak-anak kampus kan gitu, yang anak-anak kuliah itu, ya kan ya, yang pinter-pinter itulah. Kalau tentara biasa-biasa aja pinter. Tapi saya yakin juga by data juga lah. Oh iya, makanya Ada memberikan dukungan itu nggak mungkin ujuk-ujuk kan. kalau tentara suka nyatet-nyatet aja. Itu Ya kan ya? Nyatet itu. Sepengetahuan saya juga banyak bergaul dengan teman-teman jenderal. Ya, banyak saya dari mulai zaman reformasi itu dengan Suwarno Adiwijoyo tuh. Wah, apalagi itu orang kalau udah hebat lah gitu. Itu senior saya tuh, mentor saya nulis buku tuh. Zaman-zaman kita belum jadi tentara itu ya, iya, hebat itu. Waktu mendirikan PAN tuh beliau kan minta pensiun dini ya. Mayor Jenderal TNI minta pensiun dini, dia mendirikan Partai Amanat Nasional ya. Saya bareng-bareng beliau tuh. Nah, beliau itu salah satu pemerhati tentang Republik ini. Sampai saat ini beliau juga masih banyak sekali karya tulisnya. Samping dia jenderal, dia juga senangnya nulis. Nah, dia keluar dari jenderal waktu itu minta pensiun dini, bergabung di PAN. Amin, masya Allah. Gitu. Ya, masih mudah-mudahan. Ya. Jadi keprihatinan seorang jenderal itu kalau saya lihat dari segala bidang yang disoroti semua tuh, keamanannya, industrinya, pengawasan daerah, pengawasan secara keseluruhan. Ya. Dan sorotan dia terhadap kebijakan pemerintah itu juga sangat tajam. Dan saya yakin dari 170 itu kalau kita kumpulkan naskahnya udah berapa banyak ya? Wah, udah luar biasa itu, ya kan ya? Ya, mungkin keprihatinannya itu. Ya, tanya yang Habib bilang tadi itu, pertahanan, ya kan? Pertahanan negara. Ya, kan kalau bukan pertahanan dengan senjata aja, kan? Pertahanan mental rakyat kan perlu dipelihara, pertahanan pangan, ya, pertahanan teritorial. Ya, hankam rata lah. Hankam rata. Pertahanan rakyat semesta. Ya. Nah, ini itu biasanya kalau TNI udah hafal gitu. Itu kira-kira masih ada nggak sih Pak? Sekarang ini kan. Di era sekarang ini? Ada, kalau di TNI ada. Pengennya TNI itu ada. Cuman kan sekarang udah kayak seperti individu-individu. Nah ini. Yang namanya aja udah kayak seperti ini aja. Beda ya, mungkin di mana-mana negara. Kalau kita kan terkenal, saya datang ke sini aja, klaster harmoni. Udah ada klaster-klasternya gitu. Ya, dari sistem perumahan aja tuh kita udah di klaster-klaster tuh. Benar nggak? Iya. Ya kan? Terkenal dengan one gate, satu pintu. Itu kita udah dibentuk sebetulnya. Iya. Ya kan ya? Dengan apa? Keamanan. Padahal pakai CCTV juga giliran hilang juga. Kira-kira gitu ya. Nah, ini Habib nih agak nyimpang ini. Karena sekalipun digembok, kalau memang rezekinya hilang ya. Iya. CCTV di mana-mana. Waktunya hilang. Iya. Ya kan? Wah, kita harus sibuk dilacak ini gitu kan. Cariin sampai ketemu gitu. Mau dibuka itu rekaman. Jadi saya ingat kasus Sambo nih. Namanya gitu lah. Nggak mau CCTV bisa hilang, ingat Sambo saya. Wah, akhirnya ketemu juga kan. Apalagi Allah ya nggak, yang punya CCTV sedunia itu kan ya. Ya kan ya. Kalau kita yakin, ya gitu kan ya. Jangankan kamu ya kan. Wama min dabbatin fil ardi. Sekalipun ada di lubang semut tanah itu, ya kan dilihat oleh Allah, diatur semuanya. Nah, jadi kita harus, masya Allah. Kita kalau memang udah mau ke situ, hati-hati kita. Karena ada batasnya, ya kan? Kita harus minta batas. Kembali lagi ke dukungan deklarasi dari Partai TNI Polri tadi, kira-kira apa yang Pak Sony yang bisa diharapkan dari seorang Anies Rashid Baswedan ke depan? Kalau dari rekam jejaknya sederhana kok. Habib, saya warga Jakarta, ya kan ya? Kan udah bisa
kayaknya nggak ada komentar tuh tentang keburukan ya, Oh. walaupun ada gitu ya, tapi nggak sebanyak-banyak lah, nggak hiruk pikuk gitu ya. Ya. Jadi tadi tuh rekam jejak dan fakta gitu aja. Jadi kalau kita sebetulnya nggak usah diskusi tuh, udah apa itu lihat gitu aja. Mungkin nggak Pak Tony itu gara-gara tekanan-tekanan dari semacam sekelompok orang ya yang tidak menghendaki beliau tampil sehingga Pati TNI itu terpanggil seperti apa halnya yang disampaikan oleh Pak Kunto waktu itu ya. Beliau bilang kalau memang nanti di Pilpres ini ada pilih kasih sehingga ada yang tidak bisa maju ya beliau akan turun gitu. Bisa jadi dia kan kapasitasnya panglima, minimal di daerahnya. Ya. Kan panglima salah satunya tugasnya kan teritorial, ya kan, pengamanan wilayah. Ya. Mungkin itu ya, dia sebagai TNI, panglima kan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Mungkin kewajiban dan mungkin haknya itu kan hanya beliau sebagai panglima ya, kapasitas panglima. Jadi bukan berarti panglima untuk tentaranya aja, tapi kan lingkungannya itu kan harus dia teritorial dia lah, kewilayahannya kan. Itu juga pernyataan yang bagus kalau kita menyikapi, nggak harus kita gimana ya, nanti banyak bukunya nanti kalau kita terlalu menanggapi, mendiskusikan itu. Yang penting kenyataannya ya, orang bagus kok, ya kan? Jangan sampai terjadi. Ya udah, sebelum terjadi ya jangan terjadi, karena mungkin beliau kan udah melihat akan apa ini gitu kan. Setelah ada terjadi kekurangan, bagaimana untuk mencari kelebihannya. Tapi kalau bisa kita jaga ini, jangan sampai ada yang kurang. Gitu. Jadi menjaga lebih baik daripada memperbaiki ya. Iya, preventif. Ya. Kan bagus tuh. Ya. Kan? Kalau sudah rusak diperbaiki repot ya. Kuratif namanya. Kuratif. Ngobatin, repot kita. Jadi kalau preventif lebih bagus. Ya karena mencegah. Bagaimana kan biasa kalau orang bencana alam apa early warning. Cegah dini, ya nggak? Betul, kan benar. Cuma ini jangan dianggap terlalu orang biasa pernyataan panglima. Panglima cerdas kalau gitu, ya nggak? Jadi sama halnya kalau kita lihat gonjang-ganjing politik pun sama ya. Iya, sama. Jadi sebaiknya gonjang-ganjing politik ini atau semacam cawe-cawe atau semacam kelompok sana kelompok sini mungkin sudah saatnya berhenti ya. Nggak usah lah gitu-gitu. Apa ya kan? Orang udah ada aturannya kok. Udah biarin. Ini kan masih kepengen itu. Ya. Jadi keinginannya banyak banget gitu. Ya saya khawatirnya yang kepengen ini cuma pemodal ya. Jadi yang kita lihat ya, ini pemodal yang memang masih nyaman saat ini sehingga mereka masih sudah merasa nyaman. Segala-galanya ya kalau bisa mempertahankan hal itu gitu loh. Nah sayangnya ya petugas partai tadi kan kembali ke petugas partai ya mungkin tugasnya belum selesai ya sehingga masih ada tugas-tugas tambahan yang dia mesti perjuangkan gitu loh. Itu hanya keinginan aja kali. Keinginannya. Iya. Atau ada apa kalau Habib ngajarin saya ekstrinsik. Nah, apa? Syahwat politik. Syahwat politik ekstrinsik, dorongan dari luar. Jadi mungkin ada yang ngedorong gitu ya. Padahal pribadinya udah enggak, ya kan ya? Mau apa sih? Mau kemana sih? Ya kan ya? Sama aja kayak Habib kan, udah tadi ngajak makan, ya kan? Wah, ternyata makan kredok enak banget. Udah selesai. Sampai di situ kredok. Sementara orang yang berkeinginan, yang pengen wah. Kalau ngejamu temennya tuh, wah, satu round table itu, macam-macam itu. Habis juga enggak. Mas Sani,
tadi kayak masih belum lengkap tuh. Apa itu? Dari 170 itu dari angkatan apa aja Pak yang ada di situ? Yang ada Darat paling banyak tuh. Laut ada. Udara, polisi. Oh, berarti komplit ya? Komplit. Ada semua. Ada. Alhamdulillah. Bagus, Jadi bagus. cerminan yang yang luar biasa ya. Silaturahim yang inilah dinamis. Buat kebangsaan. Oh iya kan umur-umurnya udah pada pensiunan. Umur 60 ke atas ya. 60 ya lagi lucu-lucunya. 60 tahun. Ya kan ya. Udah ada yang punya jenggot panjang. Waduh. Gitu. Jadi 60 ke atas lucu-lucu ya? Lucu-lucu ya kan ya. Bukan puber ya. Oh, tapi saya kira enggak juga. Masanya lucu-lucu gini, Bim. Second win istilahnya. Semangat kembali itu. Itu yang saya salut. Tapi kalau saya lihat itu semangat juga. Semangat itu ya nggak? Dengan seragam dan apa. Saya nyesel nggak hadir itu, nggak dapat undangan saya. Aduh, coba minta sama yang ngasih undangan. Semangat, saya senangnya semangat itu. Saya sempat ngobrol sama Pak Wiharto. Oh, ya. Telepon-teleponan. Beb, besok tanggal 6 ada acara nih. Saya bilang, jangan lupa ada saya diundang nih. Gitu. Siap-siap, Beb. Gitu. Internal kali. Saya yang senang semangat. Nggak ada yang lesu, nggak ada semangat. Ya di situlah Pak. Di situ yang saya lihat suatu kebangkitan ya, kebangkitan emosional ya. Kebangkitan emosi yang melihat situasi ya. Situasi kita ini kan sudah diambang kalau ini udah membara Pak. Situasi politik sudah membara. Kita khawatir ya. Kita khawatir membara ini jangan sampai menjadi betul-betul terbakar gitu. Nah, jadi kita bahas tentang situasi politik yang membara setelah iklan berikut ini. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.